Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Haula Alifatunada Fahrina dengan NIM 23030 1650 dari kelas PRI 5B. Di sini saya akan membacakan kitab Ayyuhal Walad dari halaman 9. Baik, sebelum membaca kitab, saya akan membacakan tawasul terlebih dahulu. Qala musannifur rahimahullah ta'ala musannifur bihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, annal lisana mutlaqo, bahwa lidah yang dibiarkan bebas, wal qalba mutbaqo, dan hati yang tertutup, mamlu'a bil ghaflati wasyahwati, oleh kelalaian dan hawa nafsu, ala ma'atu syahqat, tanda celakanya seseorang. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah mengingatkan kita bahwa orang yang tidak menjaga lisan dan membiarkan hatinya itu terpenuhi oleh kelalaian serta yang sudah disebutkan tadi, yaitu hawa nafsu, akan mudah celaka dalam hidupnya. Kemudian lidah yang dibiarkan bebas, yang sudah disebutkan tadi, itu membuat seseorang itu akan gampang untuk berkata kasar gitu. Jadi terbiasa untuk menggunjing, terbiasa berbohong, dan bisa menyakiti orang lain tanpa sadar gitu kan. Jadi hati yang lalai itu akan membuat seseorang itu akan malas dalam hal apa? Dalam hal ibadah, lebih sibuk dengan hal-hal duniawinya saja, dan mudah iri, dan bisa dibilang sulit untuk bersyukur tentang kehidupannya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tuh bisa kita lihat pada orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Nah, kemudian ada lagi untuk mudah marah dan tidak mau untuk dinasehati. Jadi hatinya itu sangat keras ya. Jadi cara untuk memperbaikinya itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang sederhana yang dilakukan setiap harinya gitu kan. Mungkin langkah pertamanya itu bisa dilatih untuk berpikir sebelum kita berbicara kepada orang. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, apakah yang kita lakukan ini sudah benar. Terus bisa ditanyakan lagi pada diri sendiri, apakah perlu. Terus kemudian ada lagi, apakah yang saya lakukan ini menyakiti orang lain atau tidak gitu kan. Jika kita masih ragu, lebih baik itu kita diam saja gitu. Kemudian cara yang kedua itu bisa membiasakan untuk berkata yang baik, mungkin walaupun hanya sedikit atau mungkin sederhana, untuk mengucapkan terima kasih, kemudian meminta maaf dan mendoakan orang lain. Kemudian cara yang ketiga itu bisa memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah, karena itu membantu sekali untuk membersihkan hati dari rasa sombong, dari rasa dengki. Kemudian cara yang lain, cara yang keempat itu bisa dengan menjaga sholat kita, menjaga sholat di awal waktu, untuk kita semoga bisa mampu untuk bisa sholat di awal waktu, karena sholat itu melatih kita untuk disiplin dan menenangkan hati. Kemudian yang kelima itu saat kita mungkin marah, itu bisa membiasakan menunda reaksi kita. Jadi tarik nafas dulu, kemudian diam sejenak dan mengingat bahwa menahan amarah itu adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah gitu kan. Dengan kebiasaan kecil yang rutin dilakukan ini, lisan kita akan insya Allah akan selalu terjaga gitu kan. Jadi hati kita perlahan akan lebih tenang dan lebih bersih. Selanjutnya yaitu faiza lam taktuli nafsa, yaitu maka apabila engkau tidak memerangi hawa nafsumu,
bisidqil mujahadah, dengan benarnya perjuangan. Falan tuhiyya qalbuka, maka hatimu tidak akan hidup, bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Nah, yang dimaksudkan dari hal tersebut adalah kalau seseorang itu tidak mau melawan hawa nafsunya, maka hatinya tidak akan hidup dan tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi melawan hawa nafsu itu seperti menahan diri dari hal-hal yang salah gitu. Jadi melawan rasa malas, kemudian saat mau sholat nih, kemudian ada lagi merasa marah dan tidak selalu menuruti keinginan diri, selalu pengen ini, pengen itu. Jadi kalau seseorang itu selalu menuruti hawa nafsunya, hatinya itu akan menjadi gelap, jadi susah untuk tenang gitu, dan susah untuk memahami kebaikan dari orang lain. Nah sebaliknya, kalau ia berusaha melawan dirinya sendiri itu dengan sungguh-sungguh, meskipun mungkin yang dilakukan itu berat, Allah itu akan membuat hatinya hidup, kemudian lebih tenang dan lebih mudah merasa dekat dengan Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, anna ba'da masailika, pertanyaanmu, allati sa'altani, akan engkau tanyakan padaku, anha, tentangnya, la yastaqimu jawabuha, tidak dapat dijelaskan, bil kitabi wal qauli, melalui tulisan atau ucapan. Bal in tabluk tilka, jika engkau telah mencapai keadaan itu, al halata ta'rif ma hiya, engkau akan mengetahui apa hakikatnya. Wa illa, tetapi jika tidak, fa'ilhuma, maka mengetahuinya, minal mustahilati, adalah mustahil, li'annaha dauqiyah, karena hal itu termasuk urusan rasa. Jadi dauqiyah itu adalah hal yang bersifat rasa. Wa kullu, dan setiap, ma yakunu, sesuatu yang terjadi, dauqiyah, berupa rasa, la yastaqimu, tidak dapat dijelaskan, washfuhu bil qauli, dengan kata-kata. Kahalawatil khulwi, seperti manisnya sesuatu yang manis, wal mararatil murri, dan pahitnya sesuatu yang pahit, la tu'rafu illa biddauki, tidak akan diketahui kecuali dengan merasakannya sendiri. Jadi maksud dari kalimat yang di atas yang sudah saya jelaskan itu adalah kalau seseorang tidak mau melawan hawa nafsunya, maka hatinya itu tidak akan hidup dengan tenang, akan merasa bahwasanya kedekatan dengan Allah itu belum ada gitu. Jadi melawan hawa nafsu itu memang harus menahan diri dari hal-hal yang salah. Jadi melawan rasa malas itu kan ketika memang kita mau sholat nih, malas banget rasanya mau sholat gitu kan. Kemudian ketika kita menahan marah atau mungkin selalu tidak menuruti keinginan diri, selalu ingin menuruti keinginan diri. Jadi kalau seseorang selalu menuruti hawa nafsunya gitu kan, hatinya itu akan menjadi lebih gelap gitu, jadi susah untuk merasa tenang. Jadi kemudian ada susah untuk memahami kebaikan dari orang lain, itu juga akan susah gitu kan. Jadi sebaliknya, kalau ia berusaha untuk melawan dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh, kemudian meskipun mungkin yang dilakukan itu akan berat, Allah akan membuat hidupnya itu akan lebih tenang, kemudian lebih mudah untuk merasa dekat dengannya gitu kan, dekat dengan Allah begitu. Selanjutnya, kama hukiya anna, sebagaimana diceritakan bahwa
Ininan kataba illa sahibin. Dia menulis kepada seorang temannya. Lahu anna arifni mujahadah. Hendaknya engkau memberitahu kepadaku gitu tentang bersetubuh itu, atau bagaimana itu dilakukan. Selanjutnya ada kaifatakun, bagaimana caranya atau bagaimana itu dilakukan. Di cerita itu sebenarnya ingin mengajarkan satu hal yang penting gitu kan, yaitu bahwa tidak semua hal itu bisa kita pahami hanya lewat penjelasan kata-kata saja, karena ada jenis pengalaman yang hanya bisa dimengerti jika kita itu sudah bisa mengalaminya sendiri. Contohnya yang dipakai adalah hal yang bersifat pribadi dan yang lebih ke kehidupan manusia gitu, yang mungkin tidak mungkin akan bisa dijelaskan secara rinci lewat tulisan maupun dengan ucapan begitu, tetapi baru bisa akan dipahami ketika seorang itu mengalaminya secara langsung. Intinya pada contoh itu adalah contoh yang sensitif gitu, tetapi pada pelajarannya ada batas bahasa untuk manusia gitu kan. Kata-kata itu hanya bisa mengantarkan kita kepada sesuatu pemahaman yang mungkin umum saja, tetapi tidak bisa memindahkan rasa dan pengalaman yang dialami orang tersebut gitu kan. Nah, sama seperti orang yang tidak benar-benar tahu rasanya manis sebelum dia akan mencicipi rasa manis itu, atau tidak bisa memahami perasaan mungkin rasa rindu sebelum akan mengalaminya sendiri, itu bagaimana. Fakataba lahu jawabuha, maka ia menuliskan jawaban untuknya. Ya fulan, wahai fulan. Jadi tadi kan menanyakan sesuatu, nah ini memberikan jawabannya. Ini kuntu, sesungguhnya aku telah hasab itu kegininan faqad, mengira kamu hanya lemah syahwat saja. Wal ana araftu, dan sekarang aku tahu, annaka ghininun, bahwa engkau bukan hanya lemah secara syahwat, wal ahmaku, tetapi juga bodoh. Jadi potongan cerita yang sudah dijelaskan tadi ini bukan bertujuan untuk menghina, tetapi ingin menyampaikan suatu pelajaran ya tentang batasan cara untuk memahami sesuatu. Nah, ketika seseorang itu bertanya tentang hal yang sebenarnya hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung gitu kan. Lalu tadi di sini meminta untuk menjelaskannya itu kan secara detail. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ia itu belum memahami hakikat dari ilmu rasa. Jadi jawaban yang terasa keras dalam cerita ini itu lebih ke peringatan yang mungkin intelektual, bukan sekedar hinaan gitu kan. Jadi maksud dari kalimat aku mengira kamu hanya lemah secara syahwat, sekarang aku tahu bahwa kamu itu juga bodoh. Itu bukan untuk merendahkan ya, tetapi untuk menyadarkan bahwa tidak semua hal itu pantas untuk ditanyakan secara tekstual saja gitu kan. Dan mungkin tidak semua hal itu bisa dijelaskan secara teori saja, dan ada pengetahuan yang mungkin bisa dipahami dengan secara dewasa ya, pengalaman dari mungkin kesiapan batin ya seorang ini dewasa gitu. Jadi inti dari yang pertanyaan tadi dan kemudian diberikan jawabannya adalah orang yang terlalu memaksakan penjelasan untuk hal-hal yang memang sifatnya itu kan rasa, jadi kemudian ada sifatnya pengalaman, itu justru akan menunjukkan bahwasanya ia belum paham gitu kan caranya belajar yang benar tuh seperti apa. Nah, seharusnya mungkin untuk hal-hal tertentu itu seseorang perlu untuk menjalani prosesnya atau mengalaminya itu sendiri gitu, bukan hanya menuntut jawaban lewat kata-kata orang saja. Jadi di ceritanya itu akan mengajarkan kita bahwa
ketika kita bertanya kepada orang itu lebih bijak gitu. Jadi memahami bahwa ilmu itu ada tingkatannya. Ada yang bisa diajarkan dengan melalui lisan gitu kan. Ada juga hanya yang bisa dipahami melalui pengalaman hidup atau kita melakukan itu sendiri dan kematangan diri begitu. Li'anna hadihi, karena kenikmatan ini, alladata dauqiyah, bersifat rasa. In tasil, jika engkau sampaikan kepadanya, ilaiha ta'rif, engkau akan mengetahui. Wa illa, namun jika tidak, la yastaqimu washfuha, maka mustahil menggambarkannya, bil qawli wal kitabi, dengan ucapan dan tulisan. Jika pengetahuan itu hanya berhenti kepada tulisan dan bacaan saja, maka yang dilihat hanyalah gambaran saja, jadi bukan secara hakikatnya. Jadi ada perbedaan ya antara sesuatu yang mengalami sesuatu dan mengetahui sesuatu gitu kan. Jadi banyak orang tahu dalil tentang khusyuk misalnya atau tentang sabar. Itu tidak semua orang tuh tapi tidak bisa merasakan ketenangan itu ketika mereka tidak melaksanakan itu sendiri. Jadi tidak berhenti kepada ilmu saja, tetapi memang kita bisa merasakan itu sendiri. Nah, ini mengapa para ulama tasawuf itu sering menekankan pentingnya mujahadah, jadi bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, dan riyadhah. Riyadhah itu melatih jiwa. Jadi tanpa adanya kita melatih diri, hati kita itu akan tetap kaku gitu. Jadi tanpa ada perjuangan juga pengalaman rasa itu sepertinya akan hadir gitu kan. Nah, semakin orang akan membersihkan hatinya dari kesombongan, iri, kemudian ada riya, kemudian ada cinta dunia yang berlebihan. Nah, itu akan semakin terbuka hatinya untuk merasakan kelezatan dari ma'rifat tersebut gitu kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin saya bisa contohkan ketika seseorang awalnya mungkin berat bangun tahajud gitu kan, kemudian malas berzikir, kemudian sulit fokus dalam sholatnya misalkan gitu kan. Tetapi ketika ia sabar untuk melatih diri sedikit demi sedikit, sesuatu yang ia mulai untuk mengetahui ketenangan seperti ini itu bisa dijelaskan lagi gitu, bukan karena kata-kata orang lain lagi, tapi ya sudah merasakan itu secara sendirinya gitu kan. Karena ilmu rasa itu tidak datang dari sebuah teori saja, hanya dari buku, tetapi ketika kita sudah ada dalam perjalanan itu atau merasakan sendiri. Jadi guru atau buku itu hanya memberikan kita jalan, jadi yang bisa merasakannya itu hanyalah diri kita sendiri. Nah, untuk ketulusan hati dan bisa akhirnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.